Oke, baik. Untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kalau kita punya kasus bahwa limit x mendekati hingga dari bentuk akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang dengan akar ax kuadrat tambah dx tambah e, hasilnya itu adalah b kurang d per 2 akar a. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini atau kita akan menunjukkan persoalan seperti ini, maka kita masih bergerak daripada penyelesaian limitnya. Jadi kalau kita punya bentuk akar ini, maka di dalam satu pemikiran kita adalah kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari akar tersebut. Jadi kalau kita punya di sini tambah, maka sekawannya adalah di sini kurang, maka sekawannya itu adalah tambah. Oke. Nah, jadi di sini ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar ax kuadrat tambah dx tambah e, kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akarnya, yaitu akar dari x kuadrat tambah bx tambah c ditambah dengan akar dari x kuadrat tambah dengan dx tambah dengan e, lalu bagi dengan akar dari x kuadrat yang sama juga tambah bx tambah c ditambah dengan akar dari x kuadrat tambah dx tambah e. Oke. Nah, sehingga hasilnya di sini kita dapatkan pastinya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dan di sini pembilangnya ya bentuk akar seperti ini, dengan penyebutnya itu adalah 1. Jadi penyebut dalam kesepakatan matematika, penyebut yang tidak pernah ditulis adalah penyebut 1. Jadi kalau yang ini karena beda. Nah, perhatikan bahwa yang ini yang bedanya cuma di tanda. Nah, berarti kita menggunakan cara perkalian sekawan pada bentuk akar. Jadi kalau kita kalikan, maka kita hanya kalikan bagian pertama dengan bagian pertama, kita punya tanda dengan tanda. Yang berikutnya adalah kita pembagian yang kedua, suku yang kedua dengan suku yang kedua. Oke. Jadi hasilnya adalah karena kita punya akar dikali dengan akar, maka habis karena dia punya suku yang di dalamnya sama, sisa x kuadrat tambah bx tambah c. Oke. Nah, karena kenapa? Pastinya tidak, yang kita punya akar A dikali dengan akar A itu sama dengan A. Oke. Jadi kalau perkalian akar yang sama terhadap dia punya bentuk di dalam akarnya, maka jawabannya itu adalah di dalam akarnya. Oke. Lalu negatif kali positif negatif, kemudian sisa x kuadrat tambah dx tambah e. Nah, di sini kan ada 1 dikali dengan bentuk ini tetap menghasilkan bentuk ini. Jadi bagi dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah dengan akar dari x kuadrat tambah dx tambah dengan e. Oke. Ya, dia punya x mendekati tangga masih tetap, kan di sini kurang. Kita lepas kurangnya dulu. Ini x kuadrat tambah bx tambah c. Lalu negatif, ini kan ada negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan semua unsur yang ada di dalam kurung. Ketika dikalikan, maka hasilnya itu adalah negatif ax kuadrat dikurang dx dikurang dengan e. Nah, lalu dibagi dengan akar dari x kuadrat tambah bx tambah c ditambah dengan akar dari x kuadrat tambah dx tambah dengan e. Nah, kalau Anda perhatikan di pembilangnya, bagian atasnya ternyata ada yang sama, yaitu x kuadrat dengan di sini juga negatif x kuadrat. Hasilnya adalah habis atau 0. Nah, sehingga yang bagian pembilangnya sisa dx tambah c dikurang dx dikurang dengan e per akar dari x kuadrat tambah bx tambah c lalu ditambahkan dengan akar dari x kuadrat tambah dx tambah dengan e. Oke. Nah, kalau Anda sampai di sini, maka kita menggunakan konsep terhadap limit tak hingga, di mana kita akan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Pada konteks pembilang, kita punya variabel pangkat tertinggi itu adalah x-nya. Oke, hanya di sini pangkat 1. Sedangkan pada konteks penyebutnya kita punya pangkat tertinggi di dalam akar itu adalah x kuadrat. Sehingga pembilangnya dibagi dengan x, penyebutnya dibagi dengan x kuadrat. Oke.
Nah, sehingga hasilnya itu adalah limit dari x mendekati theta hingga, oke, ini bx, kita langsung aja bx per x tambah dengan c per x kurang d per x kurang dengan e per x per akar dari x kuadrat per x kuadrat tambah dengan bx per x kuadrat tambah dengan c per x kuadrat tambah dengan akar dari ax kuadrat per x kuadrat tambah dengan dx per x kuadrat tambah dengan e per x kuadrat, hingga hasilnya adalah limit x mendekati theta hingga tetap. Ya, ini kita punya bagian bx per x, oke. Nah, yang di sini ini habis ini, oke. Yang di sini, di sini ada dx, ada x nya, oke. Nah, x nya di situ habis. Nah, di sini nih, di sini habis, sehingga pemilihannya sisa b tambah dengan c per x dikurang d kurang e per x dibagi dengan akar dari, oke, Anda perhatikan bahwa yang di sini, oke, pangkat 2 nya habis, sisa a, sisa dengan a, oke, itu seperti ini, a ditambah dengan bagian sini x pangkat 1 yang di atas habis dengan pangkat 1 yang di bawah. Jadi pangkat yang di bawahnya itu sisa 1, sehingga yang di bawahnya sisa b per x tambah dengan c per x kuadrat, lalu ditambah dengan akar dari ya, ini tetap konsepnya sama saja, yang ini habis, oke, sisa a tambah dengan d per x tambah dengan e per x kuadrat. Nah, kalau sampai di sini kita menggantikan setiap x yang di sini, oke, dengan theta hingga. Sehingga kalau kita gantikan tidak lagi menggunakan limit, bisa b tambah dengan c per theta hingga kurang d kurang e per theta hingga per akar dari a tambah dengan b per theta hingga tambah dengan c per theta hingga dipangkatkan 2 tambah dengan akar dari a tambah dengan d per theta hingga tambah dengan e per theta hingga pangkat 2. Oke, yang ada theta hingga atau yang dibagi dengan theta hingga hasilnya adalah 0, sehingga kita punya sini b tambah 0 kurang d kurang 0 per akar dari a tambah, ya ini pasti 0 tambah 0, oke, tambah dengan akar dari a tambah 0 tambah 0, sehingga kita punya sini adalah b tambah 0 itu b kurang d, jadinya b kurang d kurang 0, jadi sisa b kurang d per akar a tambah 0 sama dengan akar a tambah dengan akar a tambah 0 sama dengan akar a sama dengan b kurang d per ini akar a nya koefisiennya 1, akar a di sini koefisiennya 1, jadi 1 tambah 1 2, jadi 2 akar a. Jadi terbukti kita punya kasus seperti ini, maka rumusnya adalah b kurang d per 2 akar a. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ada contoh yang saya harus kasih. Oke, saya hapus yang di sini dulu. Yang pertama ada dua soal yang harus saya kasih. Tentukan nilai limit daripada limit x mendekati theta hingga dari akar 4x kuadrat tambah dengan 8x tambah dengan 16 dikurang akar dari 4x kuadrat ditambah dengan 2x tambah 1. Nah, soal nomor 2, limit x mendekati theta hingga dari akar x kuadrat tambah 2x tambah 5 kurang dengan x tambah 1. Oke. Nah, ini dua tipe yang berbeda dalam limit theta hingga bentuk akar. Untuk menyelesaikan bagian pertama, kita cukup jadi kita akan mencari nilai limit bagian pertama dengan cara adalah kita berpatokan kepada yang tadi tuh. Oke. Akar dari 4x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke.
Nah, dan di sini kita dapatkan kita punya A-nya sama dengan 4, sama juga di sini. Oke, nilai B-nya sama dengan 8, nilai D-nya sama dengan 2. Sehingga hasilnya di sini sama dengan B kurang D per 2 akar A. Sama dengan B-nya dimasukkan 8 kurang D-nya 2 per 2 akar A-nya 4. Jadi 8 kurang 2-nya 6 per 2 akar 4-nya 2, sehingga 6 per 2 kali 2 4, atau dibagi dengan FPB nya 2, yaitu 3 per 2. Jadi 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2, seperti itu. Nah, untuk kasus bagian kedua, oke, saya hapusin dulu. Bagian kedua, limit x negatif hingga dari akar x kuadrat tambah 2x tambah 5 kurang x tambah 1. Oke, ternyata di sini Anda perhatikan bahwa dia berbeda dengan bentuk yang sini. Oke, karena yang satunya tidak menggunakan akar. Karena yang tidak menggunakan akar adalah x tambah 1, maka kita harus mengubah sampai ada akarnya. Nah, Anda ingat bahwa kalau kita punya bilangan 3, kita kan bisa ditulis sebagai akar dari 3 pangkat 2. Oke, jadi kalau kita punya x tambah 1, kita bisa tulis sebagai akar dari x tambah 1 dipangkatkan 2. Lalu kita jabarkan x tambah 1 dipangkatkan 2. Kita pakai rumus cepat. Ya, x ini dipangkatkan 2x kuadrat. 2 kali x, 2x kali dengan 1 hasilnya adalah 2x. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Sehingga limit x mendekati hingga dari akar x kuadrat tambah 2x tambah 5, lalu yang di sini kurang x tambah 1 berubah menjadi akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, dapat A-nya sama dengan 1, itu koefisien dari x kuadrat, B-nya itu 2, dan D-nya ini kan A nya, D-nya itu kan juga sama dengan 2. Nah, otomatis kita peroleh limitnya ini sama dengan B kurang D per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 2 kurang 2 per 2 akar A-nya berapa? A-nya itu 1. Oke, jadi 0 per 2 kali 1. Tidak akan 1 ya, 0 dibagi dengan berapapun bilangan yang bukan 0, hasilnya itu adalah 0. Oke, jadi nilai B-nya itu sama dengan 0.